Hello everyone, welcome back again to my channel Garuda Skrimo. Setelah kita nggak bertemu mungkin 2 hari ya, hari ini pasti tanggal 21 Juli 2025 nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Indonesia menghadapi Malaysia di Asian Championship U23. Pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung panas dan ketat. Bukan karena skill, kalau bagi saya, karena menurut saya Indonesia sudah ada di level yang berbeda, tapi lebih kepada uh, syarat dengan hal-hal non teknis seperti perseteruan Indonesia dan Malaysia yang bertahun-tahun, persaingan sepak bola sampai dengan banyak hal ya antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, bagi saya, menurut saya kalau kita memandang pertandingan ini, Indonesia dan Malaysia ini selalu seru karena hal-hal tersebut. Bukan karena teknis, ya ada memang teknis, tapi tidak terlalu banyak hal-hal teknis biasanya yang terjadi di situ. Lebih banyak ke non teknis. Kita masih ingat bagaimana menyakitkannya Indonesia harus kalah di final Piala AFF 2010 ya, setelah membantai Malaysia 5-1 di grup. Nah, begini juga situasinya saat ini di AFF U23 Asian Championship. uh, Malaysia kalah 2-0 dengan Filipina, kemudian menang 7-1 atas Brunei. Indonesia menang 8-0 atas Brunei, kemudian menang 1-0 atas Filipina. Jadi Indonesia memang berada di atas angin untuk menjadi juara grup dan lolos. Seri sudah cukup. Nah, menurut saya pertandingan tidak akan berakhir dengan seri, tapi dengan kemenangan salah satu pihak yang tentunya menurut saya Indonesia akan menang. Karena dari segi permainan, Indonesia menunjukkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan Malaysia ya ketika menghadapi Filipina terutama ya. Kita menjadi barometernya sama-sama menghadapi Filipina. Malaysia harus kalah 2-0 walaupun menguasai pertandingan, tapi Indonesia tahu bagaimana menyeret Filipina ke dalam pusaran yang tidak menentu sehingga tidak bisa menyetak gol menghadapi Indonesia. Yang menurut saya itu taktik yang sangat luar biasa dari Gerald Vandenberg. Nah, kemudian juga kalau melihat materi pemain-pemain Indonesia ini adalah pemain yang jauh lebih berpengalaman dibandingkan Malaysia di kancah sepak bola internasional dengan pemain-pemain yang sudah tampil di AFF, pemain-pemain yang punya pengalaman internasional di kelompok umur seperti juara AFF U20 ya, sebagian pemain itu ada di situ. Kemudian pemain-pemain berbakat lain yang ada di tim Indonesia. Jadi kita akan melihat sebuah pertarungan yang cukup menarik. Ya, ini lebih dari sekedar pertarungan di lapangan, tapi pertarungan gengsi dan harga diri kita sepertinya juga dipertaruhkan jika kita menghadapi Malaysia. Nah, inilah yang memang membuat saya pikir malam ini GBK akan penuh dengan supporter karena ya selama ini dengan prestasi Indonesia di round 3 dan round 4 penyisihan Piala Dunia, banyak juga nada-nada suara sumbang Malaysia yang ingin bersaing, ingin menyamai apa yang dilakukan Indonesia, termasuk menaturalisasi banyak pemain-pemain ya. Nah, inilah yang akhirnya ingin sekali dibungkam oleh netizen Indonesia dengan melihat Indonesia mengalahkan Malaysia walaupun ini di level U23. Jadi persaingan seperti saya bilang ini bukan hanya di lapangan. Di lapangan itu hanya kecil, tapi di luar lapangan segala hal menjadi lebih besar jika Indonesia harus menghadapi Malaysia. So, kita tunggu nanti malam. Coach Gerald Vandenberg menurut saya akan menurunkan tim terbaiknya. Sudah pasti di lini depan, Jens Raven akan starting lagi. Saya pikir tidak akan ada tempat lagi buat Hoki Caraka kecuali ada yang cedera dan Hoki lah satu-satunya yang bisa menggantikan pemain itu. Jika tidak, saya pikir kesempatannya sangat kecil karena seperti Hoki bagi saya tidak lulus tes yang diberikan kepada Vandenberg kemarin terakhir. So, kita tunggu nanti malam. Thank you so much teman-teman sudah menonton video saya. And until next time, sikat Malaysia.